diharapkan peserta didik mampu memperjelas definisi etika pergaulan. Jadi harapannya nanti anak-anak ketika selesai mempelajari materi pagi hari ini bisa mampu memperjelas definisi etika pergaulan atau mengerti makna etika pergaulan itu apa. Selanjutnya, peserta didik mampu membandingkan bentuk-bentuk pergaulan remaja. Jadi diharapkan nanti anak-anak semuanya bisa mengerti dan bisa membandingkan apa saja bentuk-bentuk pergaulan remaja. Yang terakhir, peserta didik mampu melatih hubungan yang baik dengan saudara. Ini poin pentingnya. Harapannya nanti ketika setelah mempelajari materi ini anak-anak bisa menjalin hubungan yang baik antar teman. Oke, biar lagi semangat kita ice breaking dulu ya. Biar lebih siap lagi kita ice breaking atau bermain. Permainannya apa Bu? Kita tepuk tangan. Dimana ketika nanti dia bilang tepuk satu kali di sebelah kanan, tepuk dua kanan kiri, tepuk tiga kanan kiri atas, tepuk empat kanan kiri, tepuk lima kanan kiri bisa? Oke, kita coba ya. Oke, tepuk satu, kurang kompak, ayo tepuk satu, tepuk dua kanan kiri ya, lagi tepuk dua, tepuk tiga. Ayo gimana Rizky konsentrasi ya. Tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Banyak sekali Rizky. Ayo konsentrasi sekali lagi. Tepuk lima. Masih belum. Ayo sekali lagi. Tepuk lima. Oke, tepuk tangan kita. Oke, kita lanjut ya. Akan dituangkan apa saja yang ada di pikiran kamu tentang etika pergaulan dan bentuk pergaulan. Diisi sebisanya saja, tidak apa-apa. Oke, bisa kita mulai? Waktunya hanya 5 menit. Yang mengatur hubungan antara kelompok manusia yang beradab di dalam pergaulan. Selanjutnya, pergaulan remaja. Ya, pergaulan remaja itu apa? Pergaulan remaja adalah kontak sosial antara remaja atau dalam kelompok sebaya atau kata lainnya peer group. Ya. Jadi pergaulan remaja di sini adalah adanya kontak sosial. Kalau etika tadi kan bentuk aturannya, ya. Aturan sopan santun yang mengatur hubungan antar kelompok. Kalau pergaulannya itu adanya kontak sosial, sudah berhubungan antara remaja atau antar kelompok. Itu yang dinamakan pergaulan. Selanjutnya, etika pergaulan. Ya, kita sudah tahu etika, kita sudah tahu pergaulan. Selanjutnya, etika pergaulan itu apa? Etika pergaulan yaitu sopan santun atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi atau keadaan serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku baik norma agama, norma kesopanan, adat, hukum dan lain sebagainya. Jadi etika pergaulan ini adalah gabungan tadi antara pengertian etika dan pergaulan yaitu aturan, sopan santun, tata krama dalam berhubungan ya dalam pergaulan yang sesuai dengan aturan yang berlaku di lingkungan itu sendiri. Baik itu dalam norma agama, norma kesopanan, adat, hukum dan lain sebagainya. Ya, pada masa ini remaja sudah mulai sangat berhias diri seperti yang disampaikan oleh Pak Dimas. Biasanya kalau kita sudah mulai memperhatikan
itu pintar membuat kata-kata indah, ya, membuat kalimat-kalimat yang indah sampai membuat puisi-puisi tentang si anak itu. Biasanya judulnya si anak itu. Ya. Lanjut. Selain bikin puisi, biasanya anak-anak ini yang sudah mulai timbul rasa jatuh cinta biasanya sudah mulai buat story. Ya, buat story percintaan. Itu tanda-tanda yang sangat nampak terlihat. Anak-anak itu sudah mulai memposting hal-hal tentang percintaan. Siapa yang biasanya buat seperti ini? Lanjut ya. Selain membuat story, kadang bisa juga kalau kalian itu suka novel, biasanya juga sering melihat novel-novel seperti ini. Ya. Remaja mulai berminat atau menaruh perhatian yang lebih untuk bergaul lebih akrab dengan lawan jenisnya. Maksudnya di sini adalah remaja di dalam pergaulan percintaan ini sudah mulai punya keinginan, sudah punya minat yang tinggi terhadap lawan jenis. Ya, jadi semisal nih, siapa namanya? Mbak Devi itu punya minat nih sama Mas Romi, misal, ya. Ternyata seiring berjalannya waktu, biasanya kalau cewek suka sama cowok itu lebih diam, gitu. Kalau cowok itu ugal-ugalan kalau suka sama cewek. Ya mulai dari memperhatikan Mas Romi. Biasanya kalau cewek itu seperti itu. Melihat dari kejauhan nanti Mas Romi liwat, dia sewar kayak gitu. Wow. Biasanya rasa-rasa itu yang sudah mulai tumbuh dari rasa percintaan anak-anak dalam pergaulan percintaan. Itu tanda-tandanya. Selanjutnya, adanya keinginan remaja untuk menjalin hubungan dengan lawan jenisnya ini diharapkan loh, ya. Jadi dibalik kalian ini memang tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dilarang, rasa itu sudah ada di usia kalian meskipun belum semuanya. Ya, biasanya yang sudah mulai tumbuh rasa seperti ini kebanyakan cewek. Cowok itu jarang. Cowok itu wes pokoknya ya senengane nge-game. Kalau tidak nge-game yo main dengan teman-temannya. Itu ya. Dalam pergaulan percintaan ini diharapkan anak-anak tetap menjaga fitrah hubungan cinta kasihnya, tidak melanggar norma agama atau adat istiadat. Jadi dibalik kita itu sudah mulai memasuki masa ini, ya, kita kan tidak bisa dipungkiri kalau kita akan memasuki era pergaulan percintaan. Ya. Yang ditekankan di sini adalah ketika kita masuki era ini, anak-anak diharapkan tetap pada aturan-aturan yang sesuai dengan aturan di daerah kita, yaitu agama Islam. Di mana agama Islam itu kan melarang yang namanya pacaran, ya. Yang diperbolehkan itu ya kita berhubungan baik dengan teman lawan jenisnya. Kalaupun kita sudah mulai punya komitmen dengan lawan jenis, harapannya anak-anak usia sekolah ini bisa menjaga komitmen itu sesuai dengan kadarnya. Tidak boleh berlebihan, ya. Tidak boleh melakukan kegiatan yang memang itu bukan kegiatan anak sekolah. Maksudnya apa? Tidak boleh melakukan kegiatan suami istri. Itu tidak boleh. Karena kalian masih masa anak remaja, masih anak sekolah, kalian itu diharapkan bisa menikmati rasa-rasa ini dengan hal-hal yang positif. Contoh, bisa saling menyemangati ketika mau ujian. Ya, bisa saling mengingatkan ketika teman kita, teman spesial kita, ya istilahnya, teman kita itu mengalami apa? Mengalami kesusahan, kita kasih motivasi, kita kasih support, kita kasih dorongan supaya anak itu tetap semangat untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Oke, dari bentuk-bentuk pergaulan di sini paham? Ya, jadi bentuk pergaulan itu ada dua. Yang pertama, yang kedua, pergaulan percintaan. Lanjut ya.
Nah, setelah kita tahu pengertian etika pergaulan, kemudian kita tahu bentuk-bentuknya, sekarang kita juga harus mengetahui bagaimana cara membina hubungan yang baik dengan teman sebaya. Nah, ini poin pentingnya. Diharapkan nanti anak-anak bisa menjaga hubungan baik dengan teman-temannya dengan cara-cara berikut ini. Yang pertama, belajar menghargai. Sesuai dengan gambar yang disampaikan, lucu sekali apa tidak itu? Lucu ya. Jadi di situ dijelaskan bahwa kita harus menghargai perbedaan, harus menghargai pendapat orang lain. Ketika kita sesama teman, diharapkan tidak saling musuhan. Ya, harus bisa menghargai pendapat orang lain. Ketika berbeda pendapat gimana? Ya sudah, tidak usah bertengkar, tapi kita berusaha untuk legowo. Ya, oh itu pendapatnya Mas itu seperti ini, oke kita terima. Jadi artinya seperti itu. Kalau kita bisa saling menerima, saling menghargai temannya, yakin hubungan itu akan baik-baik saja, tidak akan ada pertengkaran. Lanjut. Yang kedua, selain menghargai, kita juga harus menghormati. Menghormati ini contohnya apa ya? Kalau pertemanan antar teman sebaya, contohnya menghormati itu bagaimana? Kalau kamu menghormati temanmu, dalam hal apa? Toleransi, oke, bagus. Yang lain? Dari foto itu, dari gambar itu maknanya apa? Oke, menghormati perbedaan antar teman. Jadi ketika teman kita itu berbeda agama, kita juga harus saling menghormati. Contoh saja di sini kan juga ada agama Islam yang beda ya. Ada NU, kita harus menghormati. Tidak usah saling menyalahkan. Ya, kita harus saling menghormati pendapat atau keyakinan teman kita dengan cara apapun. Ya sudah, tidak usah saling mengolok-olok. Kalau memang dia posisinya harus sholat di masjid yang sesuai dengan kepercayaannya, ya sudah, kita sesuai dengan yang kita yakini, sama-sama saling menghormati keyakinan antar teman. Paham? Oke, lanjut ya. Oke, yang ketiga, mempunyai sikap mau mengerti. Ayo, sudah punya perilaku itu apa belum? Atau hanya mau mengerti saja, tidak mau mengerti yang lain? Biasanya itu. Ya, jadi harapannya setiap anak itu bisa belajar saling mengerti. Harus mau mengerti temennya. Kalau temennya misal Mas Fadil itu agak malesan Bu, ya sudah, memang Mas Fadil seperti itu. Dan terus kita gimana caranya? Ya kita berusaha untuk membantu biar semangat. Contohnya dia makan dirben Mas, jadi Mas Fadil itu biar semangat. Ibu ya. Ya begitu. Oke, kita lihat dalam membina hubungan yang baik, sudah seharusnya kita mau mengerti keadaan orang lain tanpa pandang bulu. Jadi kita itu tidak boleh membeda-bedakan teman kita itu anak yang kurang mampu, semisal teman saya yang ini itu kebutuhannya banyak, saya lebih senang berteman dengan ini. Soalnya kalau ini itu saya kalau ke kantin itu gratis, ya tidak boleh. Jangan sampai kita meminta-mintakan. Kita itu harus berteman dengan semuanya. Kalau ada temannya yang murung, kita harus cari tahu kenapa dia dengan kita kok menyendiri, apakah ada masalah dan lain sebagainya. Nah, itulah tugasnya teman. Selanjutnya, artinya kita harus menjadi sikap patuh, tak acuh atau tidak peduli terhadap orang yang ada di sekitarnya. Oke, sesuai yang dia sampaikan tadi ya. Ketika ada temannya punya masalah, kita sebagai teman diharapkan apa? Mengerti dengan cara mendekati, mendengarkan apa
Jadi poin utamanya ketika ada hal yang seperti itu adalah kita sebagai teman, kita sebagai teman itu adalah poin utamanya ketika teman kita ada masalah yang bisa mendekati teman sebaya. Oke, sebangku ya teman sebaya. Ya, ketika teman saya itu sudah saya motivasi, sudah saya coba untuk mendengarkan, memberitakan saya bantu untuk menyelesaikan, tapi saya belum bisa. Solusinya apa? Mencari bantuan kepada orang yang lebih dewasa atau ke bapak ibu. Oke, next. Selain kita harus mengerti, kita harus apa, Mas Pandra? Harus apa? Selain kita itu latihan mengerti keadaan teman kita, kita harus apa? Apa ini nomor 4? Memberikan pujian. Di sini apakah ada yang sering melakukan pujian terhadap temannya atau enggak ya? Jadi maksudnya kita itu harus sering-sering melakukan pujian atau memberikan pujian kepada teman. Harapannya adalah memberikan rasa nyaman, kebahagiaan kepada teman kita ketika teman kita mendapatkan pujian atau mendapatkan kejuaraan. Ya. Bila kita melihat teman, ya dijelaskan di sini, bila kita melihat teman berprestasi dalam suatu bidang apapun karena hasil kerja keras dan jujur, maka sebaiknya kita mau memberikan pujian terhadap teman kita dengan penuh keikhlasan. Kadang kita itu mudah hanya sekedar selamat ya, tapi tidak ikhlas, kan kita bisa merasakan ya. Kita bisa dikasih selamat sama teman kita, ternyata teman kita itu nggak ikhlas, kita bisa merasakan deh. Bisa kan? Nah, jadi poin intinya di sini adalah kita harus bisa belajar ikhlas dalam memberikan pujian kepada siapapun. Sebab pemberian pujian yang sesuai dengan keadaannya, artinya tanpa dibuat-buat, ya, tanpa dibuat-buat akan memberikan pengaruh positif bagi teman kita, meskipun pujian yang kita berikan itu benar-benar kecil apapun. Jadi pujian itu harus selamanya kita kasih aja selamat ya, kemarin sudah jadian, enggak ya, tapi lebih kepada selamat atas nilai kemarin ulangan mendapatkan nah, seperti kemarin ini semisal Mas Diki ini ya. Mas Diki ini sedang menyusun apa ini? Oke, sedang menyusun sebuah batu ya. Kemudian teman ceweknya ini siapa ya? Wah, kamu pintar banget, keren sekali. Oke, ini lanjut. Ada teman kita, ketika teman kita itu mengalami kesusahan ya, jadi kita semangati, ayo lebih semangat, ayo kamu pasti bisa. Jadi sesama teman diharapkan kita itu selalu memberikan motivasi yang baik supaya teman kita itu punya semangat yang oke. Lanjut. 6. Tidak bercanda keterlaluan. Biasanya bisa dia suka bercanda. Dia suka bercanda. Siapa ini? Gak apa ya dia. Bercanda di sini maksudnya adalah bercanda yang baik, tidak bercanda sampai melukai hati temannya. Tahu? Bercanda itu kadang kan kalian hitungnya guyonan itu ketika guyonan itu kok sampai membuat teman kita merasa tidak nyaman, itu berarti bercanda kita sudah
ketahuan. Jadi diharapkan kalau bercanda itu ya sewajarnya, tidak boleh berlebihan. Kalau kita bersenda gurau hal-hal yang kecil mungkin tidak masalah, tetapi kalau sudah di luar batas maka hubungan itu juga bisa langsung paham ya. Jadi kalau bercanda terus temennya sampai murung, sampai mencereng ya kadang, kemudian yang paling fatal itu sampai mukul, berarti memang bercanda sudah setelah. Jadi kita sebagai teman harus saling mengingatkan kalau bercandanya itu harus yang sewajarnya. Nah, yang ketujuh, wah ada ukti-ukti nih, lagi ngapain ini? Yang ketujuh, menjadi pendengar baik. Sudahkah kita menjadi pendengar yang baik kepada teman kita? Ataukah ketika teman saya curhat, ketika teman kita curhat, kita bodoh amat atau malah kita kok sambat ya? Ada yang seperti itu? Ya. Jadi di sini untuk menjalin hubungan baik dengan teman supaya diharapkan kita itu bisa menjadi pendengar yang baik, mendengarkan apapun yang disampaikan temannya. Kalaupun temannya itu saat mendengarkan butuh motivasi, kita sebagai teman bisa melakukan apa? Motivasi supaya teman kita itu bisa lebih semangat. Nah, di sini dijelaskan bahwa hal yang dapat menjaga persahabatan adalah menjadi pendengar yang baik dan saling menghormati satu sama lain. Hormati saran teman dan dengarkan apa yang sahabat ungkapkan. Ambil sisi positifnya sebagai kritik yang membantu. Terakhir, apa ini? Mengkhianati kepercayaan sahabat kita. Maksudnya apa ini? Berkhianat pada teman. Maksudnya apa? Yang berkhianat, maksud contoh ini apa Mas Ibu? Berkhianat. Apa itu? Mengkhianati teman gimana? Menyalahkan teman kita sendiri di belakang. Di depan juga langsung kamu merasa tidak nyaman ya, padahal kamu itu loh teman saya, kamu memarahi saya merasa kecewa. Oh, kamu yang mengkhianati? Tidak boleh ya. Dijelaskan, beri dukungan ketika sahabat kita sukses dan selalu mengakui prestasinya. Ketika ada konflik di antara persahabatan dapat diselesaikan dengan saling terbuka satu sama lain. Memaafkan memang tidak gampang, tetapi memahami bahwa setiap orang dapat membuat suatu kesalahan dan demi kebaikan dan menjaga persahabatan agar tetap utuh, kita itu harus saling menjaga teman kita. Ya, jadi maksudnya itu ketika kita punya sesuatu hal yang kita rasa itu sangat rahasia dan itu merupakan kerahasiaan kita bersama, jangan sampai kesepakatannya kita sampaikan ke orang lain. Itu yang biasanya membuat kita merasa terhianati ya. Ketika kita kemarin itu loh sudah tak kasih tahu, jangan sampai disampaikan ke ini, nyatanya disampaikan intinya temannya itu memusuhi saya dan lain sebagainya. Itu biasanya di hubungan pertemanan terjadi hal-hal yang seperti itu. Jadi hindari kalau memang hal itu adalah hal yang rahasia, diupayakan hal itu bisa kita jaga dengan harapan yang kita jaga itu untuk hal kebaikan. Dan kalaupun kerahasiaan itu perlu kita sampaikan, cari seseorang yang memang kalian rasa orang itu berkompeten dan bisa menyelesaikan masalah atas apa yang kalian lalui dengan kedua. Oke. Selanjutnya, di antara beberapa unsur etika yang perlu diperhatikan tadi, ini
ada beberapa poin dalam pergaulan teman sebaya yang bisa kita lakukan. Yang pertama, pilih teman yang berakhlak baik. Selain kita itu memang tidak usah pilih-pilih, kita berteman dengan semuanya. Tapi kita itu punya hak, diri kita itu bisa memilih. Saya itu harus memilih teman yang seperti apa. Kita harus memilih teman yang memang berpotensi kepada kita, itu potensi yang baik, bukan sebaliknya. Kalau teman itu memberikan pengaruh yang tidak baik, apakah kita boleh meninggalkan? Boleh meninggalkan sikap dari teman kita yang baik, tapi bukan langsung meninggalkan dan tidak melakukan kita. Kita tetap berteman, tapi ketika hal-hal yang tidak baik itu akan mengajak kita bergerak untuk meninggalkan itu. Paham? Selanjutnya, bertemanlah dengan yang memiliki semangat belajar yang tinggi. Kenapa kita harus pilih teman itu? Oke, benar sekali. Ketika kita punya teman yang semangatnya tinggi, otomatis kita juga akan ikut punya semangat yang tinggi. Jadi itu poinnya, makanya kita harus pilih teman yang baik, kita harus pilih teman yang punya semangat yang tinggi. Agar apa? Itu berpengaruh pada diri kita. Kita ikut seperti hal-hal baik kan? Selanjutnya, kembangkanlah sikap saling membantu dan memberi saran dalam kelompok Anda. Maksudnya kita bisa mengembangkan sikap saling membantu teman kita. Ya, yang semula tadi kurang peka, ketika Mas Adit ngangkat kursi sendirian belum peka, dia setelah itu nggak usah disuruh dia ambil kursi, dia dengan peka bantu dia, kan begitu. Nah, harapannya nanti setelah kita belajar tentang seperti ini, kalian bisa saling mengerti perasaan dunia. Tidak perlu disampaikan, tapi kita tahu apa yang harus kita lakukan. Lanjut, kembangkanlah sikap saling menghormati dan menghargai di antara teman kelompok sama ya. Jadi harapannya kalau kita pengen terjalin hubungan yang baik, kita harus saling menghormati dan menghargai. Jadikanlah sikap solidaritas semua di antara teman seperti solidaritas terhadap teman yang melakukan tawuran. Ya, jadi di sini sikap solidaritas ini ya ini, kami itu harus solid satu kelas. Satu kelas itu harus solid, harus kompak. Sampai ini maunya ke tuban, yang ini maunya ke saran, ke bali, jalan-jalan itu kurang solid. Tapi kita itu bagaimana ya kita itu bisa mengambil satu keputusan yang sama dan itu bisa memberikan perasaan senang kepada semuanya. Harapannya kelas ini bisa lebih solid lagi ya, bisa saling mengerti kemauan teman-temannya, bisa mengambil keputusan yang sama demi kebaikan bersama. Yang terakhir, hindarkan pola perilaku yang melanggar norma. Ini hindarkan ketika kita menjalin hubungan dengan baik dengan temannya, hal-hal yang tidak boleh, hal-hal yang melanggar aturan bisa kita hindari. Oke, biar lebih rileks, kita akan lihat video etika teman sebaya. Ini matikan dulu kan. Ingat, ini ada video etika berteman. Ini real, pasti kamu seperti ini. Yang biasanya main kafe, ini pasti sering kali lakukan.
positif. Ketika pergaulan penyakit namanya itu low stroke alias apa mata-mata arti Asik.